Pernahkah kalian membayangkan, suatu pagi saat bangun tidur, tiba-tiba polisi lenyap begitu saja. Tidak ada lagi mobil patroli yang lewat, tidak ada suara sirine di kejauhan, bahkan nomor darurat tidak lagi bisa dihubungi. Kira-kira, dunia akan menjadi surga kebebasan atau justru neraka kekacauan? Pertanyaan ini mungkin terdengar seperti film fiksi ilmiah. Tapi mari kita coba pikirkan bersama-sama. Apa yang sebenarnya akan terjadi jika institusi yang kita kenal sebagai polisi benar-benar tidak ada lagi? Untuk memahami dampaknya, kita harus lihat dulu peran polisi saat ini. Mereka bukan cuma menangkap penjahat. Tugas utama mereka adalah menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum yang sudah kita sepakati bersama, dan melindungi warga serta fasilitas publik dari berbagai ancaman. Mereka adalah garda terdepan saat terjadi keadaan darurat, mulai dari kecelakaan lalu lintas hingga bencana alam. Kehadiran mereka, meski kadang tidak kita sadari, memberikan rasa aman yang fundamental bagi kehidupan sehari-hari. Sekarang, bayangkan semua itu hilang dalam sekejap. Dampak langsungnya pasti sangat terasa. Tingkat kejahatan, mulai dari pencurian kecil di warung hingga perampokan bersenjata, kemungkinan besar akan meroket. Siapa yang akan menghentikan mereka? Tanpa adanya respons cepat dari aparat, setiap panggilan darurat menjadi tidak berarti. Kebakaran, kecelakaan, atau serangan medis bisa berakhir fatal karena tidak ada yang mengatur lalu lintas atau mengamankan lokasi untuk tim penyelamat. Mau tidak mau, masyarakat akan terpaksa melindungi diri mereka sendiri. Setiap rumah mungkin akan menjadi benteng pertahanan pribadi. Kondisi ini akan mengubah total cara kita hidup. Rasa takut akan menyelimuti ruang publik. Berjalan sendirian di malam hari, lupakan saja. Pusat perbelanjaan, taman, bahkan jalan raya bisa menjadi tempat yang berbahaya. Aktivitas ekonomi dan sosial di malam hari akan mati suri. Banyak orang akan memilih untuk tinggal di rumah setelah matahari terbenam. Para pemilik bisnis, dari toko kelontong kecil hingga perusahaan besar, akan dipaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk menyewa keamanan pribadi. Pagar tinggi, kawat berduri, dan kamera pengawas akan menjadi pemandangan biasa di mana-mana. Ketika institusi resmi yang memegang monopoli penggunaan kekuatan hilang, kekosongan kekuasaan ini pasti akan diisi oleh pihak lain. Kelompok-kelompok kriminal yang tadinya bergerak sembunyi-sembunyi akan semakin berani unjuk gigi. Mereka bisa memeras warga, menguasai wilayah tertentu, dan membuat aturan mereka sendiri. Di sisi lain, masyarakat yang frustrasi dan tidak percaya pada siapapun mungkin akan mengambil jalan pintas dengan melakukan aksi main hakim sendiri atau vigilantisme. Sekelompok orang yang merasa benar akan menghakimi dan menghukum terduga pelaku kejahatan tanpa proses pengadilan. Hukum rimba akan berlaku, yang kuat yang berkuasa, yang lemah akan semakin tertindas. Dampak ekonominya juga tidak kalah mengerikan. Siapa yang mau berinvestasi di negara yang tidak aman? Investor asing pasti akan kabur. Wisatawan juga akan berpikir 1000 kali untuk datang. Usaha-usaha kecil yang tidak mampu membayar keamanan swasta yang mahal akan menjadi sasaran empuk pemerasan dan penjarahan, hingga akhirnya gulung tikar. Ekonomi negara bisa lumpuh total. Biaya untuk menjalankan bisnis akan membengkak karena setiap perusahaan harus mengalokasikan dana besar untuk keamanan, yang pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen lewat harga barang yang melambung tinggi. Lalu, siapa yang akan mengisi peran polisi? Seperti yang sudah disinggung, perusahaan keamanan swasta akan tumbuh subur. Mereka yang punya uang bisa membeli perlindungan eksklusif, sementara mereka yang miskin dibiarkan tanpa pertahanan. Ini akan menciptakan ketimpangan keamanan yang sangat ekstrem. Mungkin juga akan muncul inisiatif dari komunitas lokal, seperti sistem ronda atau siskamling yang diperkuat. Namun, apakah kelompok warga ini punya pelatihan, peralatan, dan wewenang yang cukup untuk menghadapi kejahatan terorganisir? Tanpa struktur komando dan aturan yang jelas, kelompok seperti ini juga rentan disalahgunakan atau bahkan berubah menjadi geng lokal. Kita tidak perlu berimajinasi terlalu jauh, karena contoh nyatanya ada di dunia ini. Lihat saja wilayah-wilayah yang dilanda konflik berkepanjangan atau negara-negara yang pemerintahannya runtuh. Di sana, hukum dan ketertiban runtuh, dan kelompok bersenjata non-negara mengambil alih kekuasaan. Ada juga beberapa eksperimen sosial dalam sejarah, seperti saat polisi di beberapa kota melakukan mogok kerja. Hasilnya hampir selalu sama, tingkat kejahatan meningkat drastis dalam waktu singkat. Pelajaran dari dunia nyata menunjukkan bahwa tanpa adanya lembaga penegak hukum yang berfungsi, masyarakat cenderung jatuh ke dalam kekacauan.
Apakah ada kemungkinan masyarakat bisa bertahan tanpa polisi? Mungkin saja, tapi syaratnya sangat berat. Itu membutuhkan tingkat kesadaran hukum dan disiplin pribadi yang luar biasa tinggi dari setiap individu, di mana setiap orang secara sukarela mematuhi norma sosial tanpa perlu diancam hukuman. Mungkin teknologi seperti sistem pengawasan super canggih bisa membantu, tapi ini juga membuka masalah baru terkait privasi. Fondasi utamanya adalah kepercayaan sosial yang sangat kuat, di mana setiap orang percaya bahwa tetangganya tidak akan menyakitinya. Membangun masyarakat seperti ini jauh lebih sulit daripada sekadar membentuk institusi polisi. Jadi, setelah merenungkan semua ini, kita bisa sampai pada sebuah kesimpulan. Dunia tanpa polisi bukanlah sebuah utopia kebebasan, melainkan sebuah distopia yang penuh ketakutan dan ketidakpastian. Tentu saja, institusi kepolisian dimanapun tidak ada yang sempurna. Ada banyak masalah terkait penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan kebrutalan yang harus diperbaiki. Tapi, menghilangkannya sama sekali bukanlah jawaban. Pertanyaan yang lebih penting untuk kita ajukan bukanlah apakah kita butuh polisi atau tidak, melainkan bagaimana kita bisa membangun sistem keamanan yang lebih baik, lebih adil, lebih akuntabel, dan benar-benar melayani seluruh lapisan masyarakat. Bagaimana kita memastikan bahwa mereka yang diberi wewenang untuk melindungi kita, benar-benar menggunakan kekuatan itu dengan bijaksana. Ini adalah tantangan besar kita bersama. Pernahkah kamu membayangkan bangun tidur suatu pagi, dan tiba-tiba semua polisi di dunia lenyap begitu saja? Tidak ada lagi patroli mobil yang lalu lalang, tidak ada suara sirine di kejauhan, dan nomor darurat yang biasa kamu hubungi tidak lagi berfungsi. Dunia tanpa polisi, apakah itu berarti kebebasan sejati atau justru awal dari kekacauan total? Mari kita selami skenario ini lebih dalam. Untuk memahami dampaknya, kita harus ingat dulu apa peran polisi saat ini. Mereka bukan cuma penangkap penjahat. Tugas utama mereka adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum yang sudah kita sepakati bersama, serta melindungi warga dan aset publik seperti taman, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Singkatnya, mereka adalah garda terdepan yang memastikan kehidupan kita berjalan dengan relatif aman dan teratur. Nah, jika mereka tiba-tiba menghilang, dampak langsungnya akan sangat terasa. Kejahatan, mulai dari pencurian kecil seperti copet di pasar hingga kejahatan berat seperti perampokan bersenjata, kemungkinan besar akan meroket. Siapa yang akan menghentikan mereka? Tanpa polisi, respons terhadap keadaan darurat seperti kecelakaan lalu lintas, kebakaran, atau bahkan bencana alam akan menjadi sangat lambat dan tidak terkoordinasi. Akibatnya, masyarakat tidak punya pilihan lain selain melindungi diri mereka sendiri. Setiap rumah mungkin akan menjadi benteng, dan setiap orang akan selalu waspada. Ini akan mengubah total cara kita menjalani hidup sehari-hari. Rasa aman yang selama ini kita nikmati saat berjalan di taman atau pulang kerja larut malam akan sirna. Ruang publik yang tadinya ramai bisa menjadi sepi dan menakutkan. Aktivitas ekonomi dan sosial di malam hari mungkin akan berhenti total karena terlalu berisiko. Para pemilik bisnis, dari toko kelontong kecil hingga mal besar, akan terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk menyewa keamanan pribadi atau memasang sistem pengawasan canggih. Kehidupan sosial kita akan menyusut, terbatas hanya di lingkungan yang kita anggap aman. Kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan polisi tidak akan bertahan lama. Alam tidak suka kekosongan, begitu pula masyarakat. Kelompok-kelompok kriminal yang tadinya bergerak sembunyi-sembunyi akan semakin berani dan terang-terangan menunjukkan kekuasaannya. Mereka mungkin akan menguasai wilayah tertentu, memeras warga, dan menciptakan hukum mereka sendiri. Di sisi lain, karena tidak ada lagi lembaga resmi yang bisa dipercaya, aksi main hakim sendiri atau vigilante akan marak terjadi. Orang-orang akan membentuk kelompok untuk menghukum siapapun yang mereka anggap bersalah, tanpa proses pengadilan yang adil. Ini akan menciptakan siklus kekerasan tanpa akhir, di mana yang kuat akan menindas yang lemah. Secara ekonomi, dampaknya akan sangat menghancurkan. Usaha-usaha kecil yang tidak mampu membayar biaya keamanan tambahan akan menjadi sasaran empuk penjarahan dan akhirnya gulung tikar. Investor asing maupun lokal akan menarik modal mereka karena tidak ada jaminan keamanan untuk aset dan karyawan mereka. Sektor pariwisata akan mati total, karena siapa yang mau berlibur ke negara tanpa hukum? Akibatnya, ekonomi akan runtuh, pengangguran merajalela, dan kemiskinan akan meningkat drastis. Negara akan jatuh ke dalam krisis yang mendalam. Lalu,
Siapa yang akan mengisi peran polisi? Tentu saja, akan ada pihak-pihak yang mencoba. Perusahaan keamanan swasta akan tumbuh pesat, tapi layanan mereka hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya. Ini akan menciptakan ketimpangan keamanan yang ekstrem. Kaum elit tinggal di kompleks super aman yang dijaga ketat, sementara masyarakat miskin dibiarkan berjuang sendiri di lingkungan yang berbahaya. Di tingkat komunitas, mungkin akan muncul sistem ronda atau kelompok warga. Tapi, seberapa efektif mereka tanpa pelatihan, peralatan, dan wewenang hukum yang jelas? Mereka bisa saja bagus untuk menangani masalah kecil, tapi tidak akan mampu menghadapi organisasi kriminal yang bersenjata dan terstruktur. Ini bukan sekadar fantasi atau skenario film. Kita bisa melihat contoh nyata di berbagai belahan dunia. Di wilayah-wilayah yang dilanda konflik atau di negara-negara yang pemerintahannya gagal, aparat keamanan seringkali tidak berfungsi. Hasilnya, kekacauan, kekerasan, dan penderitaan warga sipil. Ada juga catatan sejarah tentang kejadian di mana polisi melakukan mogok kerja. Di kota-kota tersebut, tingkat kejahatan dilaporkan melonjak hanya dalam beberapa hari. Pelajaran dari dunia nyata ini menunjukkan betapa rapuhnya tatanan sosial kita tanpa adanya lembaga yang bertugas menjaga hukum dan ketertiban. Jadi, bisakah masyarakat bertahan tanpa polisi? Mungkin, tapi hanya jika masyarakat tersebut sudah memiliki tingkat disiplin diri dan kesadaran hukum yang sangat tinggi. Jika setiap individu punya moralitas yang kuat dan rasa hormat terhadap hak orang lain, mungkin polisi tidak terlalu dibutuhkan. Teknologi seperti kamera pengawas dan sistem keamanan mandiri juga bisa membantu. Tapi itu tidak bisa menggantikan intervensi manusia saat krisis terjadi. Kunci utamanya adalah kepercayaan sosial. Jika kita saling percaya dan peduli satu sama lain, kita bisa menciptakan komunitas yang aman secara kolektif. Namun, membangun kepercayaan setinggi itu di masyarakat yang besar dan beragam adalah tantangan yang luar biasa. Pada akhirnya, skenario dunia tanpa polisi membawa kita pada sebuah refleksi penting. Polisi, seperti lembaga buatan manusia lainnya, tentu tidak sempurna. Ada banyak masalah terkait kinerja, keadilan, dan penyalahgunaan wewenang yang harus terus diperbaiki. Namun, keberadaan mereka terbukti krusial untuk mencegah masyarakat jatuh ke dalam anarki. Mungkin, pertanyaan yang lebih tepat bukanlah apakah kita butuh polisi atau tidak, melainkan bagaimana kita bisa membangun sistem keamanan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih efektif bagi semua orang. Sebuah sistem yang tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga membangun kepercayaan dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Kebayang nggak? Suatu pagi kamu bangun dan sadar kalau polisi tiba-tiba lenyap dari muka bumi. Gak ada lagi suara sirine di kejauhan, gak ada patroli yang lewat, dan nomor darurat yang biasa kamu hubungi gak lagi berfungsi. Apa yang bakal terjadi? Apakah dunia bakal jadi tempat yang lebih bebas? Atau justru malah jadi medan pertempuran tanpa aturan? Di episode sebelumnya, kita udah bahas soal dampak langsung hilangnya polisi. Kejahatan meroket, respons darurat kacau, dan setiap orang terpaksa jadi pahlawan bagi dirinya sendiri. Sekarang, mari kita gali lebih dalam lagi. Gimana dampaknya ke kehidupan kita sehari-hari? Pertama, rasa aman di ruang publik bakal langsung anjlok. Jalanan yang tadinya ramai bisa jadi sepi mencekam. Orang-orang bakal mikir dua kali sebelum keluar rumah, apalagi di malam hari. Aktivitas malam yang tadinya jadi bagian dari hidup kita, kayak nongkrong sama teman, nonton bioskop, atau sekadar jalan-jalan, bakal jadi kegiatan yang sangat berisiko. Kota yang hidup 24 jam bisa mendadak mati suri setelah matahari terbenam. Para pemilik usaha juga bakal pusing tujuh keliling. Toko, kafe, dan kantor yang tadinya cuma butuh gembok biasa, sekarang harus pasang sistem keamanan super canggih. Pintu baja, kamera pengawas di setiap sudut, bahkan mungkin menyewa penjaga bersenjata. Tentu saja, ini butuh biaya yang nggak sedikit. Akibatnya, harga barang dan jasa bisa jadi melambung tinggi. Kopi yang biasa kamu beli mungkin harganya jadi 2 kali lipat cuma buat menutupi biaya keamanan ekstra. Nah, saat lembaga resmi seperti polisi hilang, kekosongan kekuasaan ini nggak akan dibiarkan begitu saja. Alam selalu mengisi kekosongan, kan? Disinilah kekuasaan alternatif mulai muncul. Kelompok-kelompok kriminal yang tadinya sembunyi-sembunyi, sekarang bisa terang-terangan beroperasi. Mereka bisa jadi penguasa baru di suatu wilayah, memalak warga dan pengusaha dengan dalih uang keamanan. Kalau kamu nggak bayar, siap-siap saja bisnis atau bahkan nyawamu jadi taruhannya. Ini bukan lagi soal hukum,
tapi soal siapa yang punya senjata paling banyak dan paling nekat. Di sisi lain, masyarakat yang frustrasi karena nggak ada yang melindungi mereka mungkin akan mengambil jalan pintas, main hakim sendiri atau vigilante. Awalnya mungkin niatnya baik, menangkap pencuri atau pengganggu di lingkungan mereka, tapi tanpa pelatihan, tanpa aturan yang jelas, dan seringkali didasari emosi, aksi main hakim sendiri ini bisa sangat berbahaya. Salah tangkap, penghakiman massa yang brutal, dan spiral kekerasan yang gak ada ujungnya bisa jadi pemandangan sehari-hari. Prinsip yang kuat yang menang bakal berlaku secara harfiah. Mereka yang punya fisik kuat, koneksi, atau senjata bakal mendominasi yang lemah. Keadilan jadi barang langka yang cuma bisa dibeli oleh segelintir orang. Sekarang kita lihat dari sisi ekonomi. Dampaknya bakal dahsyat. Usaha kecil dan menengah yang jadi tulang punggung ekonomi bakal jadi korban pertama. Mereka nggak punya modal buat bayar keamanan super mahal atau uang preman. Banyak dari mereka yang akhirnya terpaksa gulung tikar. Pasar jadi sepi, toko-toko tutup, dan angka pengangguran meroket. Investor asing maupun lokal juga pasti kabur. Siapa yang mau menanamkan modal di negara yang nggak bisa menjamin keamanan aset dan karyawannya? Pariwisata, yang sering jadi sumber devisa penting, bakal mati total. Turis mana yang mau liburan ke tempat di mana mereka bisa dirampok kapan saja tanpa ada yang menolong? Ekonomi negara bisa runtuh dalam waktu singkat, menciptakan krisis yang jauh lebih besar. Lalu, kalau polisi nggak ada, siapa yang coba mengisi peran mereka? Seperti yang tadi disinggung, sektor keamanan swasta bakal booming. Satpam dan bodyguard bakal jadi profesi yang paling dicari. Tapi, ini menciptakan masalah baru, ketimpangan keamanan. Orang-orang kaya bisa menyewa pasukan keamanan pribadi terbaik, tinggal di komplek perumahan super aman yang dijaga 24 jam. Sementara itu, masyarakat kelas menengah ke bawah harus pasrah pada nasib. Mereka mungkin mengandalkan siskamling atau ronda warga, yang efektivitasnya tentu terbatas. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin bukan cuma soal harta, tapi juga soal hak untuk merasa aman. Keamanan jadi komoditas mewah, bukan lagi hak dasar semua warga negara. Ini bukan sekadar imajinasi liar. Loh, kita bisa lihat contoh nyatanya di berbagai belahan dunia. Lihat saja negara-negara yang dilanda konflik berkepanjangan atau negara gagal, di mana institusi pemerintah termasuk kepolisian lumpuh. Hukum rimba berlaku, kelompok bersenjata menguasai wilayah, dan warga sipil hidup dalam ketakutan setiap hari. Ada juga beberapa eksperimen sosial atau kejadian di mana polisi melakukan mogok kerja dalam waktu singkat. Hasilnya, laporan kejahatan, penjarahan, dan kekacauan langsung meningkat drastis dalam hitungan hari. Sejarah dan kejadian nyata membuktikan bahwa tanpa adanya lembaga penegak hukum yang terorganisir, masyarakat cenderung jatuh ke dalam anarki. Terus, apakah masyarakat bisa bertahan tanpa polisi sama sekali? Jawabannya kompleks. Mungkin bisa, tapi syaratnya sangat berat. Pertama, harus ada budaya disiplin dan kesadaran hukum yang sangat tinggi di setiap individu. Setiap orang harus secara sukarela mematuhi aturan sosial tanpa perlu diawasi atau diancam hukuman. Ini butuh tingkat kedewasaan sosial yang luar biasa, yang mungkin sulit dicapai dalam skala besar. Kedua, peran teknologi bisa membantu. Bayangkan kota yang setiap sudutnya diawasi kamera pintar, sistem identifikasi otomatis, dan drone patroli. Pelanggaran bisa langsung terdeteksi dan pelakunya langsung diidentifikasi. Tapi ini juga membuka kotak Pandora baru soal privasi. Apakah kita rela menukar kebebasan kita demi keamanan absolut? Siapa yang mengontrol semua data pengawasan ini? Ketiga, dan mungkin yang paling penting, adalah kepercayaan sosial atau social trust. Masyarakat harus punya rasa saling percaya yang kuat satu sama lain. Tetangga saling menjaga, komunitas saling membantu, dan konflik diselesaikan lewat musyawarah, bukan kekerasan. Tanpa kepercayaan ini, setiap orang akan mencurigai satu sama lain, dan masyarakat akan terpecah belah. Jadi, setelah kita menjelajahi semua kemungkinan ini, apa kesimpulannya? Dunia tanpa polisi bukanlah sebuah utopia kebebasan, tapi lebih mirip distopia kekacauan. Ini menunjukkan bahwa meskipun institusi kepolisian seringkali tidak sempurna dan banyak dikritik, peran fundamental mereka dalam menjaga struktur masyarakat ternyata sangat krusial. Mereka adalah garis tipis yang memisahkan antara ketertiban dan anarki. Pada akhirnya, mungkin pertanyaannya bukan lagi perlu atau tidak perlu ada polisi, tapi pertanyaan yang lebih penting adalah,
bagaimana kita bisa membangun sistem keamanan yang lebih baik, lebih adil, lebih akuntabel, dan benar-benar melayani serta melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Itulah tantangan besar kita bersama. Gimana menurut kalian? Apa yang bakal kalian lakukan pertama kali jika besok polisi benar-benar hilang? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.